Oke, balik lagi di channel YouTube Bang Semi bareng gua, ya Bang Semi pastinya, dan sebelah gua Axel Setiawan. Axel Setiawan. Jadi Axel Set nama Instagramnya, bener ya? Iya, benar. Jadi kalau misalkan kalian mendengar di luar ada yang lagi mabar, karena emang lagi rame, Lagi kalah tuh. lagi menang sebenarnya, lagi menang. Axel nggak diajak, parah banget ya. Combo epic. Epic diam aja. Wah. Ntar gue push deh Mythic. Waduh. Jadi gini Sol, di 2 video belakang lo udah gua kasih lihat kan video gua kan. Udah. Nah udah di situ kan gua ngejelasin atau gua ngasih tahu bahwa lu pernah mengalami suatu kejadian lucu atau unik lah ya. Nggak bisa dibilang horor sebenarnya ya. Lucu dan horor dalam waktu yang bersamaan. Iya. Jadi dan gue juga udah lama mau ngajak lu tuh gue udah lama ya waktu itu mau ngajak lu buat sharing-sharing gini kan. Iya, tahun lalu juga pernah ngajak tapi nggak Belum, ada. belum kesampaian. Semuanya hanya wacana, guys. Enggak, sekarang udah enggak dong. Sekarang udah enggak ya? Kan lagi banyak yang ngumpul kebetulan. Jadi ceritain dulu Sel, waktu itu kejadiannya itu lu mau kemana? Jadi itu touring pertama gue, asik. Oh sebelumnya belum. Sebelumnya gue sama sekali belum touring. Jadi perdana itu lu touring itu. Jadi kan gue pas itu baru beli motor. Oke, ADV. si ADV ini. Nah, gua Konsepnya belum ini ya waktu itu ya. Belum. Masih touring gitu kan. Anim enggak. Enggak lah, kita wibu tapi nggak boleh di Ya. muncul. Oke. Wibu cuk insight aja. Oke. Cukup Jadi dalam gua- diri gitu iya. ya. Gue touring tuh ke Dieng. Itu berangkat total. Itu tahun berapa itu? Tuh kayaknya 2020 atau 2019 deh. Udah Covid belum waktu itu? Belum deh, kayaknya belum deh. Udah Covid. 2020 dong. Iya, berarti 2020. 2020. Pertengahan tahun 2020. Oh ya, Sekitar udah bulan Juli atau Agustus lah. udah pas bolehnya pergi kemana-mana, tapi minimal harus vaksin ya kalau nggak salah ya. Apa ini PCR atau antigen ya kan? Surat-surat gitu tuh. Iya. Oke, lanjut, berarti touring perdana lu lah bisa dibilang. Ya, itu touring perdana gue. Terus ke Dieng. Iya, itu dari rombongan gue kan kebetulan ikut komunitas ADV kan. Oh iya, lu ADV apa sih? Gue tuh ADV Indonesia Chapter Chapter Bekasi gitu. Oke. Nah itu gue sekitar berapa orang ya? Sekitar mungkin 12 motor kali ya. 12 motor tuh rombongan berangkat dari Bekasi sampai ke Dieng. Berangkatnya itu jam malam. Hari apa tuh? Ingat nggak? Aduh, berangkatnya tuh apa ya? Berangkatnya kayaknya hari Jumat malam deh. Jumat malam. Kamis malam. Berarti malam Jumat dari Bekasi. Ya, malam. Oke. Enggak, malam Kamis berangkat. Berarti Rabu malam. Enggak. Kamis malam. Kan- Oh. Kan berangkat Kamis malam. Iya, malam berangkat. Jumat dong. Iya, Benar malam dong. Jumat. Malam Jumat, ya. iya. Malam Jumat. Terus Itu emang sengaja kita malam Jumat karena kita pengen di Diengnya sekitar 3 hari. Jadi Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Kenapa kita berangkat Kamis supaya lebih banyak waktu ntar di Diengnya. Oke. Gitu. Biar lebih lama lah ya, Iya. biar puas gitu Karena ya. kalau kita berangkat pagi kan, kalau berangkat malam tuh estimasinya nyampe jam Subuh, enggak? misalnya kayak jam 10 siang gitu ya. Oke. Terus Tapi nyatanya tidak. nyatanya nyampainya jam berapa? Nyampe jam 5 sore. Anjir, serius? Iya. Berangkat jam berapa dari sini? Berangkat jam 12 malam. Hah, serius? Ya, itu tuh 17 jam dong. ya, itu tuh resiko lu touring dalam rombongan yang banyak. Oh, Ya, iya. apalagi kan terutama komunitas kan lumayan banyak ya. Itu juga beberapa ada yang bawa istri, jadi Dan beberapa mungkin kayak lu juga lah ya, pertama kali touring, jadi kayak belum tahu medannya. masih nggak tahu medan, terus masih sering capek gitu kan. Iya. Belum terbiasa jalan jauh. Ya, terus Oke. kebetulan saat itu jalan yang kita lalui emang juga lumayan menyebalkan juga tuh. Ada nama daerah Batang kalau lu Oke, tahu. lewat Batang. Itu wah, kacau tuh, tanjakannya kacau. Oke. Lu cari di YouTube dah, namanya tanjakan Dieng Batang. Itu yang ada kejadian suka remblong itu kan sih, lewat situ nggak sih? Itu bisa karena lu naik dan turun sama arahnya. Iya, lu lewat situ nggak? Gua lewat situ berangkat ya. Yang banyak kejadian orang remblong itu Iya. kan? Jadi lu ini kan tanjakan nih. Terus kayak landai dikit. Itu di setiap landaian ada warga sekitar jagain. Oh, mereka udah prepare. Iya, jadi- berarti tanjakannya blind spot dong? Enggak, blind spot enggak terlalu tinggi, terlalu curam. Oke. Kalau blind spot enggak terlalu curam aja. Oke. Iya, kebayang. Temen gue juga kemarin sempet. Kayak tanjakan sini berarti ya kurang lebih ya kayak tanjakan Cikunir ini ya. Ya, itu kan curam tuh. Ah. Ini lebih curam lagi dan jalannya hancur. Kurang lebih berarti hampir berapa?
enggak 90 Ya paling derajat, kan? 70-65 kali ya, tapi gue kurang tahu juga sih derajat. Yang penting Iya. curam dah. Ya oke. Lewat situ. Nah, kalau di jalan situ memang banyak tuh kejadian rem depan belakang pada mati karena kan biasanya orang ngerem Panas, barengan, cakarnya panas jadi ngelos. Oke. Itu tuh temen gue kejadian juga tuh kemarin di situ. Nah, lu kan cerita waktu itu pas perjalanan lu sempet merasakan ada sesuatu yang aneh gitu, yang dimana ini lu merasakan sendiri, iya kan? Iya. Itu kejadiannya di mana itu? Nah, itu kan nyampe tuh jam 5 sore Di Dieng. di Dieng, lebih tepatnya di homestay itu. Itu kita udah packing, kita udah keluarin barang, mau mandi, istirahat. Karena kan capek tuh habis 17 jam jalan. Oh, berarti ini posisinya lu udah sampai Di Dieng. Udah sampai dan lu di sini belum merasakan sesuatu yang Belum, aneh. belum, masih- Oh, justru setelah nyampe dari Setelah Dieng. nyampe di Dieng. Oke. Itu datang masih happy tuh kan. Samping Indomaret nggak ada AC. Enak ngadem, di Dieng dingin banget, Bro. Terus Nah, sekitar jam habis itu kan kita makan dulu tuh, makan sore. apa? Terus yang ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santai. Mandi gitu kan, beres-beres. Oke. Ngelepas capek. Terus habis itu kita lanjut di jam berapa gue? Jam 10 malam kalau nggak salah. Jam 10 malam. Iya. Kemana tuh? Niatnya mau nongkrong doang ke apa? Itu pengen ke gerbang Gunung Sikunir namanya kalau nggak salah. Ya, itu kan lumayan terkenal kan? Iya. Karena emang kalau nggak salah, kalau lu mau lihat sunset, kalau nggak salah di situ arahnya. Sel, geser sini sedikit. Sel. Oh iya. Oke, Gerbang Pondok Sikunir. Bukit Sikunir ya? Gerbang Gunung Sikunir. Bukit apa gunung sih? Gunung. Gunung gitu. Sikunir. Gunung ya, karena lumayan tinggi. Oke. Nah, lu rencana tuh jam 10 malam tuh pengen ke sana. Iya. Itu mau ngapain lu jam 10 malam lu mau ngapain? Ya teman-teman gue gabut. Emang ada apa di sana tuh ada apa? Sebetulnya cuma kayak ada gerbang sama pelang doang kayak penanda. Cuma ada. Jadi lu cuman ngegabut aja tuh ada gerbang gitu. Iya, jadi kayak lu baru pertama kali ke dia terus ngide gitu. Cobain deh kesini malam-malam. Oh. Dan lu tahu kan dia itu terkenal dengan dinginnya kan. Iya, bahkan Jadi gue kesana cuma pakai kaos sama celana pendek. setahu gua tuh beberapa hari yang lalu sebelum video ini tayang tuh Dieng tuh sempat -1 kan? Ya -2. Oh iya sempat Iya. -2 saking ekstrim. Terus kalau lo tahu di Dieng itu sering orang mamerin daunnya beku. Bukan daun, rumput tuh beku. Itu karena terlalu dingin. Jadi kayak salju gitu Iya, kan. salju. Dan lu ngide tuh jam 10. Nah ya itu kan motor gue kebetulan ada indikator suhu derajat sekitar kan. Itu 5 derajat di situ. Jam 10 tuh. 10 malam. Dan lu pakai cuman kaos. Kaos sama celana pendek. Nggak dingin. Bener-bener kayak bocah Bekasi gitu. Keluar malam panas di sana kan. Kita ngeremehin aja. Kayak ngerasain sedingin apa sih Iya. gitu paling. Ya. Awalnya emang masih belum berasa tuh pas udah mulai jalan. Ya bro, menggigil anjing. Terus Gue yang bawa motornya menggigil anjing. anjing so ide bet. Nah, kan gue jalan tuh. Nah, itu jalannya lumayan jauh sekitar mungkin 10 menit kali ya nyampe ke gerbang. Iya. Itu cuma baru gerbang penanda ini arah mau ke Gunung Sikunir gitu. Oh, itu masuk kayak cuma penanda doang. Iya, gitu. penanda doang. Nah, itu juga depannya masih ada rumah warga tapi kan tengah malam sepi. Itu perjalanan 10 menit. Ya, begitu mungkin sekitar 4 km kali ya. Ya karena kalau kayak Dieng atau jauh di Jawa Tengah sana atau Jawa Timur 10 menit itu mungkin udah bisa kayak pindah kelurahan atau kecamatan Iya. kali ya. Kalau di sini kan 10 menit lu baru keluar rumah. Iya nggak sih? Benar. Jaraknya tuh bedanya segitunya gitu Iya. loh. Jadi lu 4 kilo nih kurang lebih dari homestay lu ke gerbang bukit itu tuh. Iya, itu dalam kondisi yang ngigil-ngigil gila gitu. Nah, lu di mana nih? Lu merasakan hal-hal aneh nih di mana? Itu gue merasakan hal itu setelah gue melewati area rumah warga. Setelah gerbang itu? Enggak, sebelum. Jadi sebelum. Jadi lu kalau ngarah sana bakal ngelewatin kayak rumah-rumah dulu. Habis itu ntar ada kayak jurang sama pinggiran kosong. Kayak tanah masih kosong gitu, sama kayak buat orang nanam sesuatu gitu loh. Oh, Nah, kayak terus- cocok tanam gitu Iya, ya. bercocok tanam. Nah, uniknya itu gue baru sadar pagi-pagi. Ternyata mereka itu masang kayak gambar kuntilanak, pocong-pocong gitu. Buat? Gue kurang ngerti, mungkin buat nakut-nakutin orang kali ya, orang yang mau nyuri mereka. Oh, bisa jadi. tanaman gitu kan. Bisa ya. jadi, benar. Anjing, lu pas ngomong ada Nah. gambar-gambar itu merinding gue nih. Gua itu dengernya itu nggak jauh dari tempat itu. Ada suara
gamelan. Jelas tuh. Jelas banget di kuping gue, sangat jelas. Anjing merinding. Gue tidak pernah melupakan hal itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu inget nggak daerah mana? Ya itu kalau dari gue kurang tahu ya, tapi itu arah mau ke Gunung Sikunir, gerbang Gunung Sikunir itu. Berarti ini posisinya kan sebelum pintu gerbang itu kan? Sebelum pintu gerbang. Nah, lu denger itu gimana? Awalnya dengernya gimana? awalnya masih samar tuh, tapi lama-lama jelas. Kayak musiknya World Genius gitu nggak gamelannya yang Ya kurang lebih begitu. Ya gimana sih suara gamelan gitu? jadi suara gamelannya tuh berirama gitu maksudnya? Enggak, cuma kayak Ting, teng ting, teng ting, ting. teng gitu doang, kayak orang main cuma Kayak ngetes sound gitu iya, ya? ngetes sound. Serius? Terus juga kondisi itu gue di area yang kosong, jalan rusak, pinggir jurang, kanannya tanah. Itu tuh lu kejadiannya itu berapa motor tuh waktu kesadar? Itu cuma 3 motor, jadi ada 6 orang kalau nggak salah. 3 motor, posisi boncengan berarti ya? Ya masing-masing boncengan, jadi ada 6 orang 3 motor. Ya. Termasuk lu boncengan berarti? Iya, gue boncengan juga. Lu nyambung intercom nggak? Enggak, waktu itu kita tanpa helm semua. Oh, karena pikirnya udah deket. Dekat kan? Gue pikir tuh lu denger gamelannya itu karena pakai intercom. Enggak. Itu tidak, sangat tidak. Berarti salah gue mikirnya. Gue pikir dia itu pakai intercom karena dia bilang kan, lu sempat cerita sama gue itu kan, ini sempat denger terus lu ngomong sama yang lain, kalau yang lain ternyata nggak denger kan? Iya, tapi gue ngomongnya pas sudah nyampe di homestay. Oke. Karena gue masih percaya mitos kalau denger gitu jangan diomongin di tempat. Karena bisa datang. Kayak gue sih kurang paham ya. Iya, maksudnya prinsip lu nggak diomongin itu karena takutnya datang. Iya, takutnya malah menambah hal yang tidak diinginkan. Ya. Akhirnya setelah lu tahu bahwa ini fiksi suara, bukan suara orang lagi iseng main segala macam, tapi emang suara beneran. Suara itu apa pertama kali yang lu pikirin waktu itu? Gue mikir, wah suara gamelan ya. Ya gue paham masih mikir ke horor kan. Ya gue takut. Tapi takutnya gue itu tetap gue menggigil gitu, paham gak lu? Oke, karena jadi, 5 derajat itu ya kurang lebih. Iya, jadi saking gue menggigil, takutnya itu kayak nggak terlalu mempengaruhi gue. Oke. Jadi lu tertutupi dengan hawa dingin sekitar itu ya. Benar. Tapi tetap kerasa takutnya. Gue tahu itu suara gamelan. Itu bukan orang yang bener-bener iseng main gitu kan. Mungkin karena itu daerah gue udah ngelewatin area rumah tinggal, itu kosong, kanan jurang, jalanan jelek. Lu nggak halu kan itu kan? Nggak halu demi nggak halu gue. Nah, akhirnya apa? Yang lu pertama kali cerita sama siapa nih pas lu denger suara gamelan itu pas di homestay? Sama temen gue namanya siapa? Raffi, gue nggak tahu. Oh, si Raffi yang ini, yang waktu ke rumah Om Hendrik buat? Raffi ikut nggak sih? Apa siapa? Kalau nggak salah Eko deh, kalau nggak salah atau enggak? Pokoknya gue cerita sama rombongan itu, 6 orang itu. Gue ngambil. Langsung tuh berenam tuh, lu langsung cerita. Apa enggak. Pertama 1 orang dulu? Gue cerita 1 orang dulu. Baru ntar besoknya pas sudah pada bangun tidur lagi, cerita lagi ke orang lain. Apa yang lu ceritain ke dia waktu itu? Ya gue ngomong, kayak kita kan kesana. Lu kemarin yang pas kita malam-malam ke arah Gunung Sikunir, lu denger gak sih suara gamelan? Tapi kan bilang nggak ada yang denger, cuk. Serius? Jadi at least lu doang yang denger? Iya. Makanya gue jadi tambah merinding di situ. Tapi pas respon mereka gimana pas lu bilang suara gamelan? Respon mereka sih biasa aja. Kayak lu cuma bercanda lu. Soalnya ya, biasa gitu kan. kiranya halu. Iya, gue sih paham bilang halu karena cuma gue doang cuy yang denger. Mungkin kalau ada sekitar 2-3 orang yang denger, ya itu bisa. Jadi emang ada yang lagi main musik daerah situ nggak sengaja kedengeran. Iya, dan itu mungkin bisa menguatkan fakta kalau gue emang dengar suara gamelan gitu. Oh, bukan cuma lu doang yang denger gitu ya, menguatkan ya. Terus kenapa gue yakin banget itu suara gamelan bukan dari suara orang yang main tengah malam gitu kan? Itu daerah udah kosong bro. Ya. Kanannya jurang, pinggirnya itu tanah, gitu loh. Jadi lu itu sepi banget. Jam 10 lagi ya. Gak mungkin orang. Berarti itu kejadiannya kalau gua ambil kesimpulan adalah malam Sabtu berarti ya. Kan Jumat malam kan? Jumat malam kan lu udah nyampe. Jumat malam ya. Malam Sabtu berarti ya, malam Sabtu. Bukan malam Jumat ya. Iya, malam Sabtu. Malam Sabtu gitu loh. Benar, malam Sabtu. Karena gini, gua itu sempet kan 2015 itu kan gua ke Bromo sama keluarga kan. Iya. Nah, kalau di Bromo itu setahu gua memang masih ada sebuah adat gitu loh, kayak
semacam apa ya? Kayak semacam adat yang waktu pas gua datang tuh emang lagi hari rayanya. Oh iya, ada. Ada kan? Ya, emang ada hari rayanya. Setahu gua mereka emang punya tempat, mereka Kayak model pura gitu kan? Kayak model pura di tengah-tengah Bromo itu. Iya. Ya, area salah satu Bromo gitu. Nah, waktu itu gua pikir gua doang yang denger, karena kan hampir ya mohon maaf ya kalau gua ngedengernya hampir mirip-mirip kayak semacam kayak pengajian gitu kan. Nada-nadanya kan hampir sama. Ternyata memang bukan, emang ibaratnya kayak kasarnya kepercayaan orang-orang sekitar. Kayak mereka prepare kayak mereka persiapan buat adatnya mereka lah gitu, upacara adatnya mereka kan. Nah, kalau itu nggak cuma gue doang yang denger, Teman-teman juga dengar. saudara-saudara gue denger gitu kan. Artinya emang itu Emang ada yang sedang beribadah gitu. betul. Akhirnya kan gue nanya kan sama yang jaga Warung villa gitu, di situ kan, Mas ini memang ada acara tuh gimana sih gitu kan, karena emang gue juga nggak tahu kan sebelumnya. Ya dijelasin memang ada acara atau adat lah kasarnya gitu di sana. Oh ya udah, artinya yang gue denger bukan gue sendiri kan. Kalau lu kan beda nih kasusnya kan, lu denger sendiri. Lu nggak sendiri, nggak ada yang denger lain. Akhirnya gue nggak bisa ngebayangin sih kalau gue di posisi lu sih. Nah, terus hari akhir sebelum gue pulang tuh siang-siang, kan samping gue Indomaret, terus ada kayak orang jualan apa sih, cilok atau enggak bakso tusuk gitu. Nah itu dia kebetulan orang asli Dieng. Oke. Nah kata dia emang di Dieng itu kayak agama, adat istiadat, terus ilmu goib, ilmu hitam gitu, terus kayak makokalip itu masih kuat di situ. Kental. Kepercayaannya kental. Menurut dia ya. Menurut ceritanya si abang-abang yang jual ini yang katanya. Berarti lu emang nanya ke dia? Iya itu nanya. Kebetulan teman-teman gue juga pernah nanya gitu, iseng-iseng nanya. Waktu itu apa lu nanya apa waktu itu? Kalau nggak salah gue tanya, "Bang, emang benar ya kalau daerah sini masih kayak mistisnya kayak masih kuat gitu loh." Terus dia bilang, "Oh iya emang benar karena kita masih gitu percaya gitu." Oke, mungkin kayak ya semacam sambutan mungkin lah ya dari mereka kayak gitu ya waktu pas lu ke Dieng kemarin tuh. Ya. Tapi pas lu tahu kejadian itu, lu trauma nggak ke Bromo? Ke Dieng? Enggak sih. Sebetulnya Enggak lah. Karena ya cuma gamelan gitu, tidak muncul depan muka aing gitu. Tapi gini gak sih, kalau kita perjalanan jauh tuh pasti ada-ada aja gak sih yang kejadian-kejadian unik-unik kayak gini tuh sebenarnya? Kalau menurut lu? Kalau unik yang horor gini, pasti ada gak sih sebenarnya kalau pasti ada. Jalan jauh. Ada dan kadang kita nggak sadar gitu. Ya, kalau so far gue cuma baru di Dieng doang yang gue sadar ya. Kalau gua kan kemarin waktu pas di Bandung kan sampai 2 kali kan ya, gua disengin itu kan. Sama entah isengin. Iya. Kalau lu kan di Dieng, maksud gua emang hal yang pasti terjadi nggak sih kalau kita perjalanan jauh kayak gini tuh? Ya sebenarnya 50-50 kali ya. Antara emang kitanya sebelumnya nggak berdoa dulu apa gimana gitu kan, bisa jadi kemungkinan juga nggak sih? Kan. Iya. Dan juga karena hal itu kan hal-hal yang goib yang kita kadang sadar kadang enggak, yang kadang kita melihat atau kita sadar atau dengar gitu kan. Tapi kalau dari cerita-cerita kayak bapak-bapak gue yang suka touring juga, teman-teman gue emang mereka juga sering ngelihat kalau dia lagi mereka area Jawa Timur kan. Iya. Kan dominan kan hutan sama pegunungan. Benar. Terus sering ada yang lewat putih-putih. Jadi udah nggak kaget hal-hal kayak gitu. Itu udah nggak kaget, dan emang daerah Jawa kan emang masih lumayan kental ya, terutama Jawa Timur. Nah, buat teman-teman yang mau ke Dieng nih, terutama motoran, lo ada sedikit tips gak buat teman-teman? Ada. Apa nih? Nih, kalau lu mau berangkatnya lewat Batang, pastiin lu jangan terlalu sering ngerem. Maksudnya teknik ngeremnya itu jangan ngerem gitu ya? Jangan ngerem satu gini doang. Ngeremnya ganti-gantian. Oke. Terus ketika lu nanjak, kalau bisa gasnya konstan, jangan lu gitu loh. Iya. Karena ketika lu ngegas konstan tapi pelan, itu dia bakal naik. Iya, karena perputarannya kan sesuai beban kan, lama-lama kan dia bakal move atau bergerak gitu kan. Terus kalau yang motornya matic kayak gue yang kebetulan dari si pabriknya itu rollernya ukurannya gede, lu kalau mau ke Dieng sebaiknya ganti deh. Ibaratnya lu kalau bisa cari emang roller yang proper buat jalanan itu ya. Settingannya gitu ya, settingannya kita turunin gramnya. Kalau yang motor gua kan ADV itu bawaannya 20 gram. Nah, lu mungkin bisa turun ke sekitar mungkin 17 atau enggak 15.
Itu lumayan buat lu membantu lu nanjak, karena kan makin kecil roller kan RPM makin cepet kan, jadi tanjakan awalnya enak. Terakhir, estimasi habis berapa Sel ke dia? Estimasi sebetulnya menurut gua ya pribadi tuh mahal di homestay ya. Oke. Gua Enggak, lu kemarin deh, lu pribadi ngeluarin duit buat patungan homestay, buat bensin, makan segala macam. Estimasi aja gua kira-kira. sekitar sejuta kayaknya. Hah, serius? Iya, karena gua sebetulnya karena gua lanjut ke Jogja. Oh. Mungkin kalau gua cuma di dia mungkin sekitar 700-800 kayaknya. Ya tetap harus bawa spare 1 juta lah ya. Iya, spare 1 juta udah enak sih menurut gua. 800 aja udah enak. 3 hari itu ya, 3 hari 2 malam berarti ya. 3 hari 2 malam, dan lu tergantung dapat harga homestay-nya juga. Oh, betul. Terus lu berapa banyak orang yang lu bawa. Karena semakin banyak orang artinya homestay lu akan semakin lebih murah. Iya, karena kan lu misal harga sejuta lu bagi 10 orang kan 100.000 per orang kan. Tapi kan resikonya kalau terlalu banyak jadinya lama di jalan juga. Iya, itu sih menurut gua. Ya udah, oke. Jadi baik lagi cerita dari kita, jangan membuat teman-teman trauma buat jalan jauh ya Sal ya. Ya, jangan trauma karena mungkin lu bakal menghadapi hal-hal yang Tapi lu akan terbayarkan ketika lu akan sampai di tujuan. sampai di lokasi yang Anda ingin tuju. Oke, Sal, thank you udah mau cerita-cerita. Sama Bang Seme. Semoga dari sini teman-teman ada suatu hiburan yang baru di YouTube, karena menurut gua kayaknya baru nih. Segmen ini kayak baru nih. Ya. Segmen cerita-cerita seperti ini baru itu ya. Fresh lah ya, masih fresh. Semoga teman-teman suka, dan kalau emang kalian pengen follow Instagram Excel, nih kalian bisa cek aja. Nanti bakal dicantumin sama editor ya. Bakal dicantumin, tolong ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gue Bang Semi. Gua Axel Set. See you next video. Bye bye.